ayah yang sukses, orang yang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu membuat anaknya lebih sukses dari orang tuanya. Itu standarnya dulu. Saya sudah menyempatkan diri juga untuk bisa menginjak studi 1 tahun di India. Tantangan saya adalah apa? Anak saya bisa atau tidak seperti itu. Salam sejahtera untuk kita semua di podcast Kipas hari ini. Kisah inspirasi. Kami sudah menghadirkan berbagai macam tamu. Hari ini agak sedikit berbeda tamu kami berseragam ya. Memang kami sengaja mendatangkan yang berseragam karena begitu pulang kerja kami langsung palang di jalan. Bawahnya langsung ke sini. Kisah inspirasi hari ini kami, kalau saya pribadi biasanya memanggil Bung yang ada di sebelah saya ini adalah Bung Awok gitu ya, Pak Kowa Kleden. Ini ASN, sudah menikah, memiliki 2 orang putri yang sekarang itu yang nanti akan kami bagikan untuk Anda. 2 orang putri ini ada di mana posisinya, kenapa kemudian sang ayah mengambil pariwisata, latar belakang pendidiknya, kemudian itu ditularkan kepada anak-anak. Siapa tahu nanti juga menularkan kepada Anda yang menyaksikan ya. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kowa Kleden di Kipas Kisah Inspirasi Komsos Keuskupan Larantuka. Halo Pak Kowa, apa kabar? Kabar baik Ibu Selvi. Sehat ya? Sangat sehat. Cerah sekali. Oke, Pak, ini cerita sedikit dulu terkait dengan pendidikan ini. Memang basicnya orang pariwisata, ini spesifiknya apa nih sebenarnya? Iya, selamat sore semua. Saya memang ada satu filosofi hidup yang saya anuti. Saya selalu menempatkan sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh orang lain. Itu kemudian kenapa? Saya ketika cerita pengalaman ya pribadi. Saya sebenarnya background saya betul, saya pure di tourism. Kenapa saya melihat tourism? Saya kurang lebih tahun 1982, 83 kurang lebih. Ada seorang tokoh, seingat saya. Saya kebetulan sepenggal proses pendidikan saya dulu di kebun kopi, kemudian tidak jadi di kebun kopi 3 tahun. Kemudian ini kebun kopi ini adalah istilah sebenarnya ya. Kemudian saya ke SMA negeri. Ketika saya di kelas 3, kelas terakhir, ada seorang tokoh Flores Timur, asal Flores Timur. Dia melakukan sosialisasi untuk pembekalan model entrepreneurship, bagaimana cara berpikir berusaha waktu itu. Dan dia menyampaikan tentang apa itu tourism. Tourism waktu itu sebuah binatang asing yang sangat orang tidak paham apa-apa, pariwisata, sangat tidak paham. Lalu ketika dia mensosialisasi ini, saya langsung enak ini sepertinya. Ini ada satu sektor baru yang sangat enak. Dia menggambarkan bahwa di Indonesia itu pariwisata itu pertama orang kenal Indonesia itu bukan apa-apa. Orang kenal pertama itu Danau Toba. Kita ikuti, lalu Danau Toba dengan apa? Orang Sumatera dengan lagunya waktu itu dengan Danau Toba. Lalu dia merembes turun dari Sumatera secara geografis. Dia menggambarkan turun ke Padang dengan rumah adatnya. Lalu masuk lagi ke Selat Sunda, masuk ke di Jakarta dengan Taman Mini Indonesia indahnya. Dia bergerak lagi ke arah timur di Indonesia Tengah, Jawa Tengah, di Jogja, kemudian Prambanan dan sekitarnya. Dia lari lagi ke Bali, lalu lari lagi dan seterusnya. Dan dia punya prediksi waktu itu, dia mengatakan begini. Simpel saja. Satu saat Indonesia negara kepulauan orang akan meninggalkan Indonesia di bagian barat dan orang akan mengeksplorasi Indonesia Timur. Dari situ maka saya berpikir, sektor bagus. Saya lihat tuh kemudian ketika saya sekolah di Kupang, diploma pariwisata, saya ambil tours and travel. Lalu ketika saya di Kupang, saya tahu ada satu lembaga pendidikan namanya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Orang bilang itu NHI Bandung, itu sekolahnya hebat sekali. Sekolah standar internasional, sekolah terbaik di Asia Tenggara. Sekolah pariwisata terbaik di Asia Tenggara. Jadi ketika saya tes itu, saya sengaja tes masuk PNS. PNS itu juga waktu itu karena saya tidak punya pilihan lain. Karena setelah saya di Kupang itu saya bekerja di swasta. Saya kerja di tours and travel, dan waktu itu kami mampu di Biro Perjalanan Wisata. Kami mampu mendatangkan kapal-kapal pesiar. Tahun 1994 kami mampu mendatangkan kapal pesiar namanya MS Calypso. Itu kapalnya besar sekali. Seluruh NTT waktu itu kami kami menjadi operatornya, organisernya di lapangan.
Dan sebuah bisnis yang sangat hebat. Tapi kemudian saya karena bisnisnya berjalan tidak bagus, akhirnya saya juga bagaimana mau tidak punya pilihan. Saya coba saja waktu itu. Saya pakai jas SMA untuk tes di PNS. Tes di PNS syukur saya langsung diterima di PNS dan otak saya waktu itu langsung bermain. Saya harus sekolahnya di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Itu cita-cita saya. Nah, ketika saya mengajukan permohonan itu, saya sering kali ditolak oleh pejabat-pejabat di atas, malah waktu itu. Izin belajar gitu. Iya, tugas belajar. Tugas belajar. Waktu itu disampaikan, kamu pikir turisme itu ilmu ya, pariwisata itu ilmu. Saya bilang, iya sih, memang itu masih langka, tapi apa? Feeling saya menyatakan, satu saat pariwisata akan jadi hebat. Nah, tahun 2005, saya kemudian mendapat persetujuan dari Bupati waktu itu, Pak Felix Fernandes, merekomendasikan saya untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Dan saya adalah orang NTT pertama yang masuk di sekolah tinggi itu. Kenapa sekolah itu hebat sekali? Dia sangat hebat. Saya ambil tourism management. Jadi bagaimana melihat pariwisata dari aspek makronya. Jadi tidak dari sisi mikronya. Jadi muatan yang apa itu apa? Jadi sebenarnya apa? Ketika saya mengambil itu, risiko yang saya ambil adalah apa? Saya akan menjadi seorang tourism consultant, konsultan perencana pariwisata. Asik memang, asik. Tapi setelah itu saya pulang, saya melihat bagus. Iya ya, tapi tidak berpengaruh terhadap saya. Bahwa mental saya dibentuk untuk menjadi seorang wira swasta ketika saya mengambil itu. Tapi ada keuntungan yang saya dapat adalah apa? Ketika saya bergelut di pemerintahan, saya sudah tahu terapi apa kalau mau kembangkan pariwisata. Jadi apa ketika bermitra dengan seorang konsultan pariwisata di sektor private atau swasta, saya sudah tahu. Jadi intinya apa? Ya. Resep saya punya, masa saya dikibulin, kan tidak mungkin. Itu yang saya pakai, bahwa saya punya bekal untuk apa, bisa ada mimpi-mimpi bagus. Dan saya melihat peluang kita banyak sekali. Saya jujur, satu saat kalau kita bicara pariwisata itu begini ya, kita bicara pariwisata itu secara basisnya ada 3 hal. Pertama, yang disebut dengan apa, kalau kita bicara produk ya, atraksinya, daya tariknya apa. Lalu yang kemudian amenitas itu apa, jasa layanan seperti apa. Jasa layanan tergantung di dalam bagaimana apa perilaku orang, behavior, attitude orang ketika menjadi tuan rumah yang baik untuk wisatawan, itu termasuk dalam itu. Lalu apa, ada aspek aksesibilitas. Aksesibilitas itu mencakup banyak hal. Kita bicara aksesibilitas, orang berpikir hanya jalan, tidak, bukan sarana-prasarana. Jadi apa, pelabuhan udara, pelabuhan laut, pelabuhan darat, jaringan intrakawasan, interkawasan, semua itu harus menjadi satu kesatuan dalam itu. Kita punya potensi banyak sekali. Berharap banyak, dan saya yakin satu titik, entah itu cepat atau lambat, kita akan menjadi apa, sebuah destinasi wisata dengan ciri khusus. Karena ya Semana Santa, prosesi Jumat Agung adalah highlight dari turisme kita yang bisa kita kembangkan di pinggir-pinggirnya. Jadi dia itu adalah apa? Gerbong utama gitu ya. Produk intinya. Nah, persoalan sekarang itu bagaimana main product ya. Main produk adalah persoalan bagaimana supporting produknya itu kita dorong untuk mendukung main produk itu. Jadi intinya sudah ada, bagaimana supportingnya itu, yang lain-lain itu kita dorong untuk apa, bisa memperkuat itu. Lalu kemudian itu saya melihat ada satu hal lagi. Kalau kita bicara turisme, bicara pariwisata, tidak akan pernah habis lapangan kerjanya. Lapangan kerjanya tidak pernah habis, Ibu Selvi. Iya, betul. Setiap tahun kalau PNS buka pendaftaran PNS, kuotanya sudah jelas. Di situ ada formasi. Formasinya apa? Dia hanya bisa terima 100 sampai 150 orang. Padahal entah apakah itu orang sudah melakukan sebuah pendalaman untuk melihat fenomena ini ya tidak. Yang mendaftar tiap tahun 2.000-an orang. Ya, rasionya berapa? 150 berbanding 2.000. Pak Kowa ini saya mau bilang good father gitu ya. Punya 2 orang putri. Kemudian 2 putrinya ini juga, ya namanya juga bapak pasti akan menularkan tadi. Prospek kedepannya berpikir berbeda. Ini sekarang kita bicara dari sisi sebagai seorang bapak nih, seorang ayah gitu. Punya 2 orang putri, kemudian putrinya sekarang jauh-jauh. Putrinya juga sekarang ambil dunia-dunia yang tidak jauh berbeda dengan yang digeluti oleh sang bapak. Ini putri pertama, putri kedua, basicnya sekarang ambil. Ya, ceritanya begini ya. Saya ketika berdiskusi dengan anak saya,
Yang saya pastikan pertama adalah begini. Oke lah, kembali ya berangkat dari itu. Saya selalu berbuat sesuatu yang berbeda. Ayah yang sukses, orang yang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu membuat anaknya lebih sukses dari orang tuanya. Itu standarnya dulu. Kita bicara standar. Di mata saya entah, pikiran saya mungkin agak sedikit apa, tetapi itulah filosofi saya. Saya ketika pengalaman hidup saya bisa sedikit walaupun itu patah-patah, saya bisa berbicara bahasa Inggris. Saya sudah menyempatkan diri juga untuk bisa menginjak studi 1 tahun di India. Tantangan saya adalah apa? Anak saya bisa atau tidak seperti itu. Karena standar saya sudah mendapat standar itu. Artinya apa? Ketika saya sukses, anak saya setidak-tidaknya mengimbangi hal itu. Jadi apa? Di otak saya itu apa? Anak saya harus bisa bahasa Inggris dan anak saya juga harus bisa injak di luar negeri. Apapun caranya. Maka kemudian ketika saya cerita sedikit ya. Cerita saya ini adalah sekaligus dalam skop untuk apa? Saya membagi kebaikan dengan orang tua lain. Anak saya ketika SMA kelas 3 yang besar, SMA kelas 3 tamat. Dia tanya saya, Bapak, saya kuliah di mana? Saya tertawa. Saya jawab begini, Nona, Bapak juga bingung mau kasih kamu kuliah di mana. Dia balik jawab saya, anak. Karena dia sudah dewasa, dia bilang, lucu anak tanya kuliah di mana, kok bapaknya bilang bingung. Saya langsung buka dia cara berpikir dia. Bapak bingung. Pertama, Bapak cuma mau ngomong, kamu kuliah palingan ambil disiplin ilmu yang toh sama saja. Mau ambil disiplin ilmu apa? Komunikasi, hukum, sosial, budaya, informatika dan lain sebagainya, ekonomi dan lain sebagainya. Tuh itu begitu banyak orang di sana, di luar sana. Dan di luar sana itu apa? Banyak yang masih belum bisa punya pekerjaan. Di situ maka itu. Lalu saya bilang, lalu Bapak saya kemana? Oke, Bapak berpikir kamu harus langsung jadi. Kamu harus langsung jadi. Maka saya kirim dia untuk apa? Kursus bahasa Inggris. Dia kata, anak Mia, bukan anak para bahasa atau anak sosial atau anak budaya, anak Mia. Jadi anak yang apa? Dari SD sampai SMA itu dia dibesarkan oleh formula-formula. Di kepalanya adalah formula-formula. Tapi apa? Ada satu hal yang positif untuk saya apa? Ketika dia kuat di formula, logika dia jalan. Maka saya bisa menggiring dia itu baik. Saya kirim dia ke kampung Inggris. Ketika teman-temannya rame-rame mendaftar kuliah, saya kirim dia itu ke kampung Inggris Pare di Kediri. Kursus 3 bulan. Nah, pada saat itu ada satu lembaga pendidikan, Transbuana International School. Dia datang ke bupati untuk mau coba bangun kerjasama. Saya ikuti, kebetulan saya hadir di situ. Saya memandu jalannya audiensi dengan pemerintah daerah, dengan beberapa figur-figur atau tokoh-tokoh atau beberapa stakeholder lain di dalam sosialisasi itu. Luar biasa. Ternyata apa? Lembaga pendidikan ini, lembaga pendidikan dan keterampilan. Dia ini mendidik anak untuk apa? Langsung bekerja di hotel bintang 5 di Middle East, di Timur Tengah. Di antaranya itu apa? Abu Dhabi, Dubai, Doha, Qatar, Yordania, bahkan sampai Maldives. Dia buka ruang juga ke Turki. Lalu dia juga apa? Bisa membentuk anak untuk bekerja di kapal pesiar, cruise ship. Saya tertarik, saya langsung enak ini. Maka telepon saya, anak saya, kebetulan dia sudah 3 bulan di Kediri, saya telepon. Nona, kamu pulang, kenapa kamu bergabung ke apa ya, Transbuana International? Itu apa Pak? Begini saya cerita dia. Dia bilang, Bapak terus saya tidak kuliah. Pertanyaan saya simpel, kamu kuliah untuk apa? Dia jawab saya enak sekali, logikanya jalan. Ya, saya kuliah untuk masa depan saya Pak, biar saya bisa kerja. Nah, ketika kamu bekerja di depan matamu ada, kenapa kamu harus perpanjang diri dengan proses itu? Tetapi pada poin ini saya tidak katakan bahwa saya sedang mendiskreditkan apa yang disebut dengan bangku kuliah, tidak. Tapi ini adalah cara berpikir saya. Cara berpikir saya ketika saya coba untuk melihat begini. Agak sedikit ekstrim juga sih, mungkin saya termasuk salah satu orang tua yang apa punya hukum yang berbeda dari biasanya. Ketika saya membentuk dia, ketika dia bekerja, teman-teman yang lain masih di bangku kuliah. Masih meminta orang tua. Iya. Fenomena sekarang. Ibu saya sampaikan. Kita harus jujur akui bahwa banyak sarjana yang belum punya kerja tetap karena Nah, skill mungkin ataukah kemauan untuk masih terlalu dihantu oleh keinginan untuk lebih kuat menjadi PNS. Pada di sana formasi PNS yang terbatas. Maka saya kirim dia ke Transbuana International School. Ambilnya di kapal pesiar, cruise line. Dia berangkat. Kesininya, kemudian saya baru tahu ternyata aturannya 21 tahun. Baru bisa ikut pelayanan bekerja dengan kapal. Bekerja di kapal, itu standar internasional. Maka dia sampai sekarang belum jalan. Tetapi jangan, anak saya cuma 2 orang. Ada 2 cewek. Dan satunya itu adalah dia sekolah di Angkop. Saya bilang persis kamu. Saya bilang kamu persis. Nah,
Jujur saya bilang, kenapa sih dua-duanya saya lari gitu. Ini sharing ya, sharing. Mamanya sempat komplain ke saya, loh anak saya 2 orang, dua-duanya diseret ke sana, terus tidak ada yang lari ke kesehatan. Karena apa? Mamanya adalah bidan. Jadi di situ ada muncul. Saya bilang, no, bukan. Kau tahu toh? Saya tanya. Di tempat kerja kamu tuh banyak kasih tenaga relawan. Saya tidak berbicara soal itu, tapi saya memastikan anak saya harus bisa punya masa depan yang jelas. Dan di situ ketika kita bicara masa depan jelas, kita bicara di ranah sekarang dunia era global, era milenium, itu skill yang ditanya. What is your skill? Bukan apa ijazahmu. Zaman sekarang. Kenapa? Ketika orang masuk ke dalam dunia kompetisi, dia akan berkompetisi soal skill. Orang tidak akan bertanya soal ijazah. Maka kemudian yang kecil saya ini saya kirim ke sana. Ibu tahu, ketika sekarang teman-teman yang masih kuliah di semester 2, dia sudah punya gaji selama 3 bulan. Dia kerja di Dubai, di hotel bintang 5 Dubai, dan gajinya sudah 5 bulan. Ya lumayan lah untuk anak seumur itu, dia bisa uang pribadi, belasan juta, kirim ke bapak mamanya. Sedangkan teman-temannya masih mengerjakan tugas, berada di dalam ruang kelas, kuliah gitu ya. Itu yang saya maksudkan adalah itu. Saya selalu berupaya untuk apa? Membuat perbedaan dari sisi itu. Karena begini, oke lah saya bilang tadi ya, saya tidak tengah menyatakan bahwa orang kuliah itu salah, tidak. Tapi saya sedang membangun apa yang ada di pikiran saya, Bapak. Saya memastikan bahwa anak saya punya masa depan. Hitung-hitungannya begini, dia umur 18 tahun dia kerjanya di Dubai dengan apa? Manajemen mereka, dunia industri mereka begitu profesional. Standarnya standar internasional sekali. Di sana fasilitas hidup dia, apa ya, apartemen mewah disiapkan, makan dari pagi sampai malam disiapkan, bis transport antar jemput apartemen ke tempat kerja semua disiapkan. Lalu apa keamanan mereka itu di atas. Oke lah, mungkin orang bilang wah itu TKI. Yes, TKI. Jadi TKI di sini. Ini saya mau maksudnya itu. Bahwa kadang-kadang orang melihat TKI itu apa dengan sebelah mata. Mereka melihat dengan sebelah mata. Tapi apa? Kita harus bedakan. Ketika kita bicara TKI yang sekarang sudah berubah nama menjadi PMI atau pekerja migran Indonesia, itu ada 2, kategorinya ada 2. Yang pertama, PMI profesional, skill, dan PMI non profesional dan unskill. Unskill itu adalah apa? Artinya tidak punya keterampilan. Itu adalah mereka yang bermain di apa? Asisten rumah tangga, pembantu rumah tangga, atau kerja di toko, kerja di apa. Dan mereka ini adalah apa? Mereka tuh legal. Semua dokumen-dokumennya, sekolah lembaga pendidikan ini Transbuana International School itu apa? Memfasilitasi mereka dalam apa? Dalam status legal. Kamu tahu ketika saya masuk ke sekolah di situ, Ibu Selvi, saya sampai di sana sampai apa? Saya tanya mana sih legalitas lembaga pendidikan kamu? Karena apa? Saya tidak mau. Mereka bilang, Pak itu urusan dapur kami dong Pak. Saya bilang iya urusan dapur. Yayasan lembaga pendidikan. Tetapi saya sebagai orang tua, saya menginvestkan sekian uang untuk anak saya di sini. Setidaknya saya juga berhak untuk memastikan bahwa ini lembaga pendidikan ini legal. Jelas, ya. Karena apa? Saya harus jujur katakan, sekarang ini ada fenomena orang hanya mampu merayu dengan apa janji-janji hebat, tetapi di satu titik apa ternyata tidak bisa menyalurkan itu. Lembaga pendidikan hebat kenapa? Dia di samping membentuk anak, dia juga punya PT perusahaan untuk apa? Mendistribusikan anak-anak ke lapangan kerja. Kenapa? Mereka punya kontrak kerjasama dengan apa? Semua hotel berbintang 5 yang ada di Middle East dan apa? Semua perusahaan kapal pesiar yang ada di seluruh dunia. Jadi apa? Anak dibentuk, anak diberangkatkan. Tinggal saja orang tua fasilitasi dengan itu. Anak saya Juni tahun lalu berangkat, sekarang sudah di apa? Di Dubai 3 bulan. Jadi sebenarnya pola yang dibangun, yang dibuat oleh seorang Kowak Kleden ini adalah berbeda gitu ya, mempunyai cara berpikir yang berbeda, mengambil tindakan, keputusan juga berbeda. Saya dengar-dengar kedua putrinya ini tidak dikasih handphone sampai dengan SMA, punya jam malam, pulang harus jam sekian. Ya, itu aturan yang dibuat oleh seorang. Kalau zaman sekarang kan anak-anak, Bapak kalau tidak kasih handphone, tidak belikan saya HP, saya berhenti sekolah. Tidak beli saya sepeda motor, saya berhenti sekolah. Tapi seorang Kowa tidak. Kau tidak boleh pegang handphone. Saya mendidik anak saya, pengalaman saya mendidik anak saya dari testimoni hidup. Saya bentuk mereka loh Pak. Bapak saya adalah seorang petani, murni petani. Saya ketika habis kuliah, ya kalau bicara kisah dulu, kisah saya sangat pahit. Saya termasuk anak yang waktu itu
Saya jujur, saya sampaikan begini ya. Saya berangkat dari saya didewasakan oleh kesulitan hidup, situasi hidup orang tua saya waktu itu. Murni petani. Saya itu seragam. Saya kadang-kadang itu apa? Ketika anak saya besar itu apa? Minggu depan itu sudah minta sepatu baru. Saya bilang mereka, hei, saya mulai dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu sepatu saya cuma satu. Mau biar sobek sana sobek sini juga saya tetap bertahan. Kenapa situasi? Kamu enak sekali. Tiap bulan minta sepatu. Tapi apa? Ada satu yang kemudian membuat saya terbalik apa yang saya alami dulu tidak boleh dialami anak saya. Ya. Makanya apa? Saya melayani mereka. Hukum pendidikan yang saya pakai itu saya bilang tadi testimoni. Ada dua hukum, dua aturan yang saya terapkan di anak-anak saya. Pertama, kamu boleh pesiar kemana saja, belajar di luar rumah dengan teman-teman. Jam 9 tang persis harus sudah ada kembali di pintu rumah. Jam 9 malam. 9 malam. Pas itu ya. Itu pas dan itu berlaku. Karena apa? Saya kemudian menjelaskan. Ya karena apa? Kalau kamu belajar, kemampuan umur kamu hanya belajar sampai di jam 9 malam. Di atas jam 9 malam itu kemampuan roh-roh lain yang bisa mempengaruhi imajinasi kamu, fantasi kamu untuk berbuat sesuatu yang di luar sepengetahuan orang tua. Oke. Nah, yang kedua adalah apa? Kamu selama masih dekat dengan orang tua sampai dengan SMA tamat tidak boleh pegang HP. Karena apa? Sejauh kamu masih berkomunikasi dengan orang tua, untuk apa kamu gunakan alat? Simpel sekali. Dan apa sampai SMA anak saya tidak pegang HP. Mereka juga tidak menuntut. Mungkin pikiran begini. Ya, berarti anak bapak gaptek. Oh, jangan salah. Karena apa? Setelah kami pulang kantor, mereka menggunakan HP saya, HP mamanya untuk apa? Bermedia sosial, bermedsos. Jadi mereka tidak ketinggalan. Oke. Dan itu apa? Mungkin dari pola-pola seperti itu apa? Saya terlihat begitu mudah untuk apa yang saya sampaikan anak saya dan apa mereka sangat tidak keberatan atau takut menghadapi dunia luar. Di luar karena dari kecil saya sudah mencoba membentuk mereka untuk apa belajar mandiri. Untuk bertanggung jawab sendiri. Dan saya jujur saya ada satu hal ajakan saya ya untuk orang tua. Saya punya misi tersendiri sih sebenarnya lembaga pendidikan, bukan misi juga ya terkesan terlalu berlebihan. Saya punya harapan juga sih. Saya dipercayakan untuk apa di sini. Ketika saya kedekatan saya dengan lembaga pendidikan Transbuana School itu, saya dipercayakan menjadi koordinator atau perwakilan untuk apa? Untuk bisa sosialisasikan anak. Ketika setiap sosialisasi saya selalu katakan begini. Saya berbagi kebaikan dengan orang tua lain, dengan anak-anak lain. Ketika di luar sana masih ada yang lebih baik, kenapa kita harus bertahan di sini? Dan saya sebagai pribadi itu saya pengen sekali untuk apa anak-anak Pulau Timur harus keluar terbebas dari itu. Ada satu ya. Dan mengalami semua ini yang apa enak sekali. Saya jujur anak saya yang kecil tuh, kenapa anak saya itu mereka kontrak 2 tahun kok 24 bulan di luar negeri. Dan setiap 24 bulan mereka perpanjang kontrak baru. Tapi sebelum kontrak baru 21 bulan mereka kerja, 3 bulan mereka cuti dan mereka bisa pulang. Sekarang teknologi sudah canggih, bisa video call kapan saja. Di saat dia off bisa kita video call, lihat dia keadaan apa kabar. Bisa. Nah, kenapa takut? Dan setiap itu dia pulang. Jadi ini masih aktif sampai kapan nih? Sampai usia pensiunnya masih berapa tahun lagi? Ya, normalnya saya 8 tahun lagi. Masih 8 tahun lagi, kedua putrinya sudah punya penghasilan sendiri. Pernahkah orang berkata atau mendengar, apa kok anak perempuan 2 saja keluar, nanti kalau nikah dengan orang luar tidak dapat gading lagi, tidak anaknya dibawa keluar. Apa yang mau Pak Kowa jawab? Ya, saya adalah penganut adat yang baik, budaya yang baik. Saya tidak akan meninggalkan adat budaya, tapi tidak sekedar itu, Kenapa? Apakah kita hidup itu hanya terfokus pada satu aspek seperti itu? Hal itu kemudian belakangan. Jadi yang ada di benak saya itu apa? Saya ingin memastikan dulu anak saya itu punya masa depan. Nah, kalaupun ya soal dia di luar sana seperti apa, tapi saya pengen ya syukur kalau dia pulang, mereka pulang lagi. Tapi tidak ada penyesalan, bukan penyesalan untuk saya sebagai orang tua ketika apa? Ketika anak mau berputus apa tidak kembali. Saya sebagai orang tua juga tidak menyesal. Tidak menyesal kenapa? Saya merasa ada satu hal yang saya bilang tadi, cara berpikir saya berbeda. Saya walaupun anak saya di mana, tapi saya sudah bisa memastikan bahwa mereka punya masa depan jelas. Kembali, kalaupun mereka pulang ke sini, Ibu Selvi,
sesuatu yang miris. Saya tidak mau anak saya stres gara-gara apa, dia tidak punya pegangan hidup. Dia berkeluarga nanti minimal dia punya modal untuk menghidupi dirinya sendiri, menghidupi keluarganya. Tapi ada satu hal yang lebih bagus lagi. Saya mempersiapkan mereka di samping apa? Ada dua hal sih sini sebenarnya. Ya, mereka kerja, mereka tabung uang, mereka punya skill, pulang mereka bisa berbisnis, mereka bisa usaha sendiri di sektor Bikin kelasnya mereka. Saya hitung sih minimal 5 tahun mereka punya uang ya. Adalah. Kalau mereka mau lanjut lagi ambil... Berkolaborasi dengan bapaknya di saat pensiun, bapaknya punya modal pensiun, kita berkolaborasi untuk bangun bisnis di sini kok. Oke. Kan begitu. Jadi saya tidak mau terlalu kaku dengan situasi bahwa begini. Saya ingin apa? Memasuki satu hal yang lebih berbeda sehingga apa? Ada kepuasan itu. Dan saya sekarang kan berhasil dari misi saya itu. Anak saya bisa membuat sesuatu yang apa? Ya lebih dari bapaknya lah. Kalau bapaknya di India, anaknya di Dubai lah. Gitu. Kalau anak bapaknya hanya kapal feri, ya anaknya di kapal pesiar lah. Jadi kalau mau liburan, orang tua bisa ikut jalan-jalan ke Dubai, ikut jalan-jalan. Syukur kalau itu sempat ya. Oke, amin. Sehingga sebenarnya ketika ada anak-anak muda kita, tidak usah khawatir lah, tidak usah diri. Saya selalu ya mendorong orang tua. Mungkin orang berpikir ya biayanya tidak sedikit, ya memang biayanya tidak sedikit. Tetapi apa? Kalau kita memulai itu sebagai satu beban, kita tidak akan bisa keluar dari itu. Marilah think out of the box, itu paling penting. Berpikir keluar dari kotak dan apa? Think globally, act locally. Jadi berpikirnya global, berbuatnya lokal. Itu yang paling penting. Kuncinya di situ. Jadi apa? Ketika selama ini kita terkungkung oleh apa? Pinjaman atau utang, itu adalah satu beban, tidak bisa. Tapi kita harus melihat apa? Ketika dengan saya berutang itu, di sana itu sudah menunggu hal-hal baik untuk masa depan anak saya. Kenapa tidak? Kita harus berani. Berani berutang karena apa? Di saat anak sudah punya gaji, dia bisa menutupi kembali pinjaman. Iya, dia bisa kembalikan itu. Benar kan? Di situ butuh keberanian. Betul, harus bisa menjadi risk taker, mengambil risiko. Itu juga paling penting. Ya saya pengen sekali. Sebenarnya mudah sih. Kalau banyak anak-anak di Flotim di luar sana yang pengen, sangat bisa bergabung di sana. Transbuana International School. Jadi sekarang Pak, kalau anak-anak di Flores Timur ini mau bergabung, berarti bisa melalui saya bisa fasilitasi. Bisa memfasilitasi oke. untuk itu. Ya, di situ. Tapi kuncinya dari itu. Ketika ada niat dan kemauan dulu baru bisa. Kita tidak bisa memaksakan orang karena masing-masing orang tua, masing-masing anak dia punya pilihan sendiri, passionnya juga. Ya, jadi ini adalah alternatif pilihan untuk bisa bagaimana membangun itu. Jadi buat yang menyaksikan podcast ini yang sedang ada di bangku SMA kelas 3, mahir berbahasa Inggris persyaratannya tidak mahir bahasa Inggris. Kenapa? Dia dari nol sekalipun, dia di sana itu dibentuk apa 2 bulan 3 bulan saya pastikan mereka sudah fasih sekali berbahasa Inggris. Oke, karena memang kampung Inggris. Lembaga pendidik itu dia basicnya itu dia sekolah anak itu membentuk anak itu apa? Pertama, anak nol bahasa Inggris, pertama itu disebut basic class. Basic class itu apa? Anak hanya fokus belajar bahasa Inggris. 3 bulan. Setelah 3 bulan anak sudah jadi bahasa Inggris, dia polos di kelas skill. Kelas skill itu apa? Dia mengambil di housekeeping yang kerjanya di kamar, kerja bersih-bersih kamar, apa segala macam. Food and beverage itu di restoran, mau jadi waiter, mau jadi waitress, atau di food production itu apa? Itu jadi chef, tukang masak itu. Dan memang kepastian gaji mereka, ya lumayan sih kalau bicara pendapatan dengan anak seumur itu hebat. Mereka tidak mengeluarkan apa-apa karena mereka semua difasilitasi oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Dan mereka dijamin di garansi, di sana pemerintah mengawasi mereka. Nama mereka terdaftar resmi lah. Mulai dari BP2MI di sini, di pusat, sampai dengan apa di kantor kedutaan besar Republik Indonesia di negara di mana mereka bekerja itu nama mereka terdaftar semua. Jadi lulus SMA langsung ke LPK ini. Ya. LPK baru mereka bekerja. Nah, ini jadi kalau untuk daerah wilayah Flores Timur bisa hubungi Pak Kowa. Begitu ya. Ya mereka bisa browsing sendiri, googling sendiri di Transbuana International School. Tapi kan testimoni resmi pasti yang bawa. Ya. Sudah mengalami hal baik ini. Betul. Hal baik ini kemudian baik ini dibagikan. Betul. Pak Kowa. Siap. Silakan Pak Kowa sampaikan kepada orang tua di luar sana, pada anak-anak di luar sana yang harus berpikir berbeda, ambil tindakan dan keputusan yang berbeda tapi tidak mengecewakan, yang pada akhirnya juga menikmati hasil.
silahkan disampaikan untuk orang tua di Flores Timur, orang tua di luar sana, untuk anak-anak yang ada di luar sana yang saat ini masih bingung nih. Ini kan tahun ajaran baru nih. Ya, tahun ajaran baru nih, siap-siap nih. Ya. Kalau saya sih mengajak ke semua orang tua yang ada, yang mungkin kalau sempat untuk menyaksikan tayangan ini, ayolah bergabung ke Transbuana International. Anak saya cewek cuma 2 orang dan dua-duanya sekirim di sana. Keselamatan mereka, keamanan mereka, kenyamanan mereka tidak usah diragukan. Karena saya pastikan bahwa lembaga pendidikan ini lembaga pendidikan yang resmi, yang nantilah baik dari manfaat dari lembaga pendidikan itu membentuk anak ketika dia bekerja, manfaat seperti apa, Bapak Ibu akan rasakan sendiri. Saya tidak bisa sampaikan sekarang, akan rasakan sendiri manfaatnya apa, keuntungannya apa. Saya pastikan bahwa itu pasti ada. Ayo bergabung kalau mau. Kalau tidak pun di luar sana juga masih ada pilihan ini. Karena ini soal keputusan, soal keinginan, soal kemauan sendiri. Tapi saya selalu bilang begini, saya ulangi lagi, ketika di luar sana masih ada yang lebih baik, kenapa kita bertahan di sini? Oke. Sedangkan untuk anak-anak yang anak-anak juga, ayo. Ya, enak dong. Kalau bapakmu hanya bisa beli motor satu saat, kalau kamu punya bisa beli mobil. Kalau bapakmu ya kenapa tidak? Kalau bapakmu hanya bisa membangun rumah yang seperti yang kamu lihat, satu saat kalau kamu bisa membangun lebih dari itu, kamu punya kesempatan. Tinggal saya kalian memilih. Berlama-lama di kuliah itu juga menempa orang. Tetapi apa? Ketika lebih cepat kamu dapat uang, lebih baik. Tangkap peluang ini. Oke, terima kasih Pak Kowa. Sama-sama. Ini memiliki 2 orang putri. Merasa tidak khawatir, tidak takut, bahkan ada yang merasa Pak Kowa tidak ingatkah anak-anakku masih kecil-kecil? Iya. Mereka di luar sana ya begitu. Iya betul, itu banyak comelan, itu bukan comelan tapi banyak respon seperti itu ada. Tidak kasihan kak anak jalan jauh-jauh itu seperti ini. Tapi anak-anak menikmati sangat menikmati lah, pegang uang mana ada yang menolak. Di luar negeri lagi. Hidup itu cuma satu, uang membuat segala-galanya bisa. Iya tak? Ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Kowa sudah hadir di podcastnya Komsos Keuskupan Larantuka. Kita inspirasi ini bisa membuat orang tua di luar sana, untuk adik-adik yang saat ini sedang menyelesaikan tingkat pendidikan SMA masih bingung mau kemana, apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini. Ya. Itu juga kita memang betul-betul kalau ada yang baik di luar sana kenapa tidak gitu ya. Kita mesti bertahan dengan sesuatu yang di sini ya. Aduh, dilematis pasti dan tidaknya juga membuat kita. Tapi Pak Kowa memberikan inspirasi untuk orang tua di luar sana, putri anak-anaknya dilepas pergi jauh meninggalkan sangkarnya, tapi percaya bahwa suatu saat akan kembali lagi ke sini. Ya. Terima kasih Pak Kowa. Sama-sama Bu Selvi. Saya Selvi Belang, terima kasih podcast Komsos Keuskupan Larantuka sudah menginspirasi Anda dengan cerita-cerita inspirasi. Hari ini Pak Kowa mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang tua, membuka pikiran orang tua, membuka pikiran anak-anak untuk tidak harus sama seperti orang tua saat ini, tapi bisa lebih dari orang tua. Saya Selvi Belang, salam sejahtera.